Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lucy Dwi Lestari dengan NPM A1J022025. Dengan rekan saya Melita Susanti dengan NPM A1J022049 dari Prodi Pendidikan Nonformal kelas 2A dengan mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ilham Abdullah MPD. Nah, di sini kami akan membahas tentang antropologi sosial. Yang pertama yaitu membahas tentang pengertian antropologi sosial. Nah, antropologi sosial adalah cabang ilmu antropologi yang mempelajari hubungan antara orang-orang dalam suatu kelompok masyarakat. Perintis cabang ilmu ini adalah James George Frazer pada awal abad ke-20 Masehi. Subjek utama antropologi sosial adalah struktur sosial dan lembaga sosial, serta budaya sebagai pelengkap. Nah, selanjutnya ada pengertian antropologi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut David E. Hunter, 1976. Nah, antropologi merupakan ilmu pengetahuan yang lahir dari keingintahuan tidak terbatas tentang umat manusia. Yang kedua, menurut William A. Haviland 1975, yaitu antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia secara umum dan mempelajari warna fisik, bentuk fisik, dan kebudayaan dapat dihasilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, menurut Conrad Philip Cotta 1974, yaitu antropologi ilmu yang mempelajari keragaman umat manusia secara holistik. Hal tersebut menyangkut aspek sosial budaya, bahasa, lingkungan, dan biologis. Selanjutnya, ada manfaat antropologi sosial. Adapun manfaat ilmu antropologi bagi masyarakat yaitu yang pertama, membantu melihat dengan jelas pola kehidupan kedudukan manusia secara universal. Yang kedua, mengetahui dan mengkaji kedudukan manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, memperluas wawasan dengan mengetahui budaya lain yang belum diketahui sebelumnya. Yang keempat, memahami norma-norma, tradisi keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu di belahan dunia. Yang kelima, mampu membuat kita lebih tanggap atau peka, kritis, dan rasional menghadapi perubahan atau gejala sosial masyarakat yang makin kompleks. Yang keenam, menyusun etnografi yang memungkinkan penciptaan teori-teori tentang asal-usul kepercayaan, perkawinan, keluarga, perilaku, bernegara, dan sebagainya. Yang ketujuh, untuk membuat masyarakat dapat lebih bijak dalam menerapkan ilmu sosial dalam aspek kehidupan sosial bermasyarakat. Yang terakhir, mengetahui berbagai macam masalah dalam masyarakat serta mampu mengambil inisiatif pemecahan masalah. Selanjutnya ada alasan penting mempelajari antropologi. Alasan pentingnya mempelajari antropologi ada sejumlah alasan mendasar mengapa umat agama perlu mempelajari antropologi, khususnya antropologi budaya. Nah, di antara alasan utamanya adalah untuk menghindari kesalahpahaman budaya. Dalam perspektif antropologi budaya, kebudayaan dibagi menjadi dua, ada budaya Bandawi dan budaya non-Bendawi. Tema kebudayaan pada hakikatnya mengacu pada apapun yang diproduksi oleh pikiran dan tindakan manusia, termasuk di dalamnya adalah seni, adat, norma, ritual, aturan, dan lain sebagainya. Adapun contoh dari antropologi sosial. Nah, contoh antropologi sosial memiliki beberapa contoh, di antaranya yang pertama, pola perilaku manusia. Tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentu saja berbeda-beda. Setiap pola perilaku manusia itu merupakan suatu hal yang bisa dipelajari dan termasuk salah satu contoh antropologi sosial, di mana masing-masing individu yang melakukan proses sosial dan interaksi sosial dengan orang lain akan memiliki pola tingkah laku yang berbeda-beda, dan hal tersebut dapat dianalisis maupun diteliti. Yang kedua,
Pemahaman kebudayaan manusia, makna kebudayaan atau suatu arti tradisi yang hidup dalam lingkungan masyarakat juga menjadi salah satu contoh antropologi sosial, di mana dengan berbagai adat istiadat atau kebudayaan itulah bisa dipelajari banyak hal mengenai kehidupan sosial yang ada di lingkungan masyarakat, hubungan antara individu satu dengan lainnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bertambah atau berkurangnya penduduk dalam kehidupan masyarakat juga menjadi salah satu contoh antropologi sosial yang bisa dipelajari. Adanya penduduk ini membuat setiap orang bisa melakukan proses interaksi sosial antara yang satu dengan lainnya, sehingga hal tersebut juga bisa berdampak pada berbagai perubahan pola pemikiran dari masing-masing orang. Selanjutnya, teori antropologi. Nah, teori antropologi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori evolusionisme deterministik. Teori evolusionisme deterministik dapat dikatakan sebagai teori tertua di deretan teori antropologi. Teori ini dikembangkan oleh Lewis Henry Morgan dan Edward Burnett Taylor. Teori ini muncul dari anggapan adanya hukum universal yang mengendalikan perkembangan semua kebudayaan manusia. Berdasarkan teori ini, setiap kebudayaan mengalami fase-fase atau evolusi. Selanjutnya ada teori partikularisme. Teori partikularisme muncul setelah berakhirnya masa teori evolusionisme. Pemikiran baru ini dipelopori oleh Franz Boas 1858 sampai 1942 yang menentang teori evolusionisme. Teori ini disebut juga sebagai partikularisme historis. Boas tidak setuju dengan teori evolusi tentang adanya hukum universal yang menguasai kebudayaan. Boas berpendapat meskipun hanya satu unsur, kebudayaan tetap harus dipelajari dan dalam konteks masyarakat di mana unsur tersebut berada. Teori partikularisme berpandangan bahwa perkembangan tiap kebudayaan mempunyai kekhasan sendiri-sendiri dan tidak dapat digeneralisasikan di dalam aturan atau hukum yang universal. Yang terakhir ada teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski 1884 sampai 1942. Teori ini beranggapan bahwa semua unsur kebudayaan adalah bagian-bagian yang berguna bagi masyarakat di mana unsur-unsur tersebut berada. Pandangan fungsionalisis menekankan bahwa setiap pola perilaku, kepercayaan dan sikap yang menjadi bagian dari kebudayaan suatu masyarakat memiliki peran mendasar di dalam kebudayaan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya kesimpulan. Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari umat manusia sebagai makhluk masyarakat. Perhatian ilmu pengetahuan ini ditunjukkan kepada sifat-sifat khusus badani dan cara-cara produksi, tradisi-tradisi, dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup yang satu berbeda dengan pergaulan hidup lainnya. Jika dilihat dari segi antropologi, manusia dapat ditinjau dari dua segi, yaitu manusia sebagai makhluk biologi dan manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. Dalam tinjauan ini, antropologi tidak melihat manusia biologi dan manusia sosiologi budaya secara terpisah-pisah, melainkan satu kesatuan fenomena biososial. Tujuan dari antropologi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tujuan akademis. Antropologi ingin mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk, fisik masyarakat serta budaya. Yang kedua, tujuan praktis. Antropologi ingin mempelajari manusia dalam aneka warna masyarakat, suku bangsa guna membangun masyarakat itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.